Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Eri. Selamat pagi Pak Ade. Hari ini kita melangkah ke kegiatan pendampingan individu ya, yang kelima. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat. Amin. Bu Eri juga diberikan kesehatan, panjang umur. Kemudian usaha untuk memulihkan kesehatan Bu Eri tetap dijalankan, dan aktivitasnya insya Allah mudah-mudahan berjalan lancar. Itu doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai ucapan terima kasih. Yang kedua adalah salawat dan salam kita panjatkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan pertemuan ini adalah bagian daripada syiar ilmu ya. Apapun kegiatannya, mudah-mudahan ini bermanfaat tidak hanya untuk saya, untuk Bu Eri dan juga teman-teman, karena berdampak kepada teman-teman dan otomatis akan berdampak kepada anak-anak didik kita yang kita mungkin belum bisa melihat hari ini, tetapi investasi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan adalah hasil daripada jerih payah Bu Eri. Bagaimana influence, mempengaruhi teman-teman dan memberikan dampak positif pada anak atau siswa ya. Ini adalah bagian daripada Merdeka Belajar. Nah, yang hari ini tentunya saya berbahagia sekali di pertemuan yang kelima ya, terkait dengan pendampingan individu, yaitu tujuan ya. Tujuan dulu ya, tujuan daripada pertemuan kita ini adalah pendampingan tentunya. Nah, harapan dari pendampingan banyak hal ya, terutama kita akan fokuskan dulu dari pertemuan hari ini, yaitu bagaimana pembelajaran berpusat pada murid, itu yang pertama fokusnya. Kemudian tujuan utama daripada pertemuan kita ini adalah tentunya bagaimana kompetensi ibu selaku CGP itu meningkat. Itu penting ya dalam proses pembelajaran, khususnya dalam 3 keterampilan kunci. Nah, ini yang pertama adalah merencanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pembelajaran. Nah, ini kaitannya dengan pertemuan kita hari ini. Nah, saya tentunya ingin sekali bagaimana Ibu bisa menceritakan ya selama 1 bulan terakhir, bagaimana perkembangan Ibu ya, capaian Ibu selama 1 bulan terakhir ini. Tentu bisa dikaitkan berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran secara daring. Mungkin itu Bu Eri, silakan bisa menjelaskan perkembangan Ibu selama 1 bulan ini, capaiannya apa sih? Tentunya sudah ada yang baik, positif. Nanti jelaskan juga kalau ada kendala. Silakan Bu. Iya. Baik Pak Ade, alhamdulillah selama 1 bulan ini dari mulai awal Februari itu kita sudah masuk ke modul 31 dan akhir Februari ini kita sudah masuk ke modul 3.3 Pak. Alhamdulillah. Jadi sepertinya sudah hampir selesai gitu untuk permodulannya. Nah, di modul 3.1 ini saya banyak sekali belajar Pak, bagaimana seorang pemimpin itu harus bisa mengambil keputusan. Gitu, karena selama ini yang saya pikir mengambil keputusan itu hanya sebatas pakai perasaan saja gitu, atau pakai tidak terlalu banyak tahapan-tahapan yang harus dilaluinya gitu untuk mengambil keputusan. Tapi setelah saya mempelajari modul ini, ternyata ada banyak sekali langkah-langkah atau dasar-dasar yang dijadikan sebagai panduan kita ketika akan mengambil keputusan. Di antaranya yang pertama, dasar pengambilan keputusan itu harus ada 3. Yang pertama, berpihak kepada murid, kemudian keputusan itu harus bertanggung jawab, dan keputusan itu harus ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian setelah itu
ada yang namanya bujukan moral dan dilema etika, dan itu pasti sering banget kita alami, Pak. Namun yang terjadi di sini kalau bujukan moral itu kita lebih mudah untuk mengidentifikasikannya, karena udah tahu itu benar atau salah gitu. Namun kalau dilema etika itu pilihannya agak sulit, karena kedua-duanya benar dan kita harus mengambil keputusan yang paling terbaik dari keputusan tersebut. Dilema etika ya. Itu kedua pilihan keduanya sama-sama benar. Jadi agak dilema sekali kita buat kepala sekolah. Di satu sisi dia harus mempertimbangkan kemanusiaan mungkin, atau ada rasa kasihan, empati dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga langkah berikutnya, kita harus mendasarkan keputusan kita pada paradigma dilema etika, di mana di dalamnya ada individu versus kelompok, keadilan versus rasa kasihan, kemudian kebenaran versus kesetiaan, dan yang terakhir keputusannya itu berdasarkan paradigma jangka panjang versus jangka pendek. Setelah itu kita juga ada 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, kita harus mengenali nilai-nilai apa yang terjadi pada kasus ini yang saling bertentangan. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian kita harus mencari fakta-fakta yang relevan mengenai kasus yang akan kita hadapi ini. Kemudian kita melakukan pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Setelah itu kita langkah ke-6 adalah melakukan prinsip resolusi, yaitu yang pertama berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Kemudian melakukan investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan. Yang terakhir adalah mengkaji lagi keputusan tersebut dan melakukan refleksi. Nah, dari itu banyak sekali Pak yang saya alami, karena ketika saya mewawancarai 2 kepala sekolah, kepala sekolah saya sendiri dengan kepala sekolah dari TK lain, itu dari sudut pandang mereka ketika mengambil keputusan itu caranya beda-beda. Kalau kepala sekolah saya sendiri tidak menggunakan 9 langkah ini gitu, tapi ada beberapa langkah yang dia pakai juga. Sedangkan untuk kepala sekolah lain dari TK lain, saya lihat dari wawancara kita itu dia menjelaskan cara mengatasi masalah yang ada di sekolahnya itu dengan memakai 9 langkah ini, Pak. Ada yang pakai 9 langkah ya. 9 langkah pengambilan keputusan, dan ada yang memang tidak saklek memakai seperti ini. Tapi walaupun tidak semuanya, ada beberapa bagian juga yang beliau pakai gitu. Oke, terima kasih. Cukup ini lumayan banyak ya materi terkait dengan, walaupun tidak terlampau panjang, tetapi urutan-urutannya tadi Bu Eri menyampaikan bahwa modul 3.1 sudah dijalankan, sebagian sudah dipraktekkan ya tentunya, dan sekarang menuju ke 3.3 ya, dan tentunya ini mendekati bagian akhir daripada modul. Nah, tadi Bu Eri menyampaikan modul 3.1 berkaitan dengan kepemimpinan ya, leader. Kemudian bagaimana seorang leader itu kan tidak harus identik dengan kepala sekolah, benar ya? Iya. Kita sebagai guru pun bisa dikatakan sebagai leader apabila ya, mengikuti langkah-langkah yang tadi Bu Eri sampaikan. Iya. Nah, langkah-langkah mengambil keputusan itu tadi disampaikan Bu Eri harus berorientasi kepada murid ya. Kemudian ada nilai-nilai tanggung jawabnya dan ada nilai-nilai kebajikan. Ini 3 poin yang tadi disampaikan. Jadi seorang kepala sekolah sebenarnya identik dengan guru dalam memutuskan suatu keputusan yang dianggap itu bisa mempengaruhi yang pertama murid,
Ya, yang kedua tadi Ibu bilang tanggung jawab itu bisa terakomodir dan ada nilai-nilai daripada kebajikan. Nah, tadi juga Bu Eri menyinggung tentang bujukan moral dan dilema etika. Nah, tentunya sebagai kepala sekolah atau sebagai leader, tanda kutip kepala sekolah itu kan hanya guru yang ditugasi lebih sebenarnya ya. Iya. Tetap punya bagaimana memberikan keputusan itu dengan beberapa poin. Bagaimana kalau ada yang berkaitan dengan moral, bujukan moral itu mempengaruhi atau tidak. Kemudian kalau yang berkaitan dengan dilema etika juga itu tentunya sangat berpengaruh. Common judgment-nya sebenarnya sih gitu. Dan tadi juga Bu Eri menyampaikan paradigma dilema etika ya, itu juga bagian daripada salah satu keputusan yang disampaikan, baik itu secara kelompok, kemudian harus berkeadilan dan harus punya pembenaran atau kebenaran yang bernilai kesetaraan ya. Kemudian ada lagi harus mempunyai visi. Jadi keputusan itu setidaknya tadi menurut Bu Eri kalau tidak salah saya tangkap adalah harus punya visi yang jangka panjang dan jangka pendek ya. Nah, di samping itu tadi Bu Eri juga menyampaikan 9 langkah keputusan, mulai dari nilai yang terlibat, ada nilai-nilai ya, kemudian siapa yang terlibat, kemudian adanya fakta-fakta, pengujian, dan ada resolusi dan seterusnya. Dan yang menarik tadi Bu Eri sudah melakukan observasi ya. Iya. Yang mungkin saya note kepala sekolah TK Cikal dan kepala sekolah TK Islam Al-Kausar. TK Islam Al-Kausar di Cilodong. Al-Kausar ya. Nah, ini menarik ya. Ini sedikit kalau bisa kita Ibu Eri ceritakan. Kan tadi Bu Eri menyampaikan TK Cikal kepala sekolahnya tentu punya landasan tersendiri mengapa dia tidak sebagian mempraktekkan keputusan itu dengan 9 landasan ya. Sementara TK lain benar ada yang memang memanfaatkan atau menggunakan 9 langkah itu. Nah, menurut Bu Eri kira-kira apa yang menjadi landasan mereka berdua itu berbeda gitu, dan apa yang bisa diambil tarik kesimpulan? Ini kan menarik ya. Iya betul Pak. Silakan Bu Eri. Kalau untuk kepala sekolah saya mungkin ya Pak, karena juga beliau seorang psikolog gitu, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak tercantum di dalam langkah-langkah ini yang 9-9-nya gitu Pak. Jadi mungkin beliau mempunyai pertimbangan lain dan mempunyai paradigma tersendiri Pak untuk bagaimana dia bisa mengambil sebuah keputusan gitu. Sedangkan untuk kepala sekolah TK Islam Al-Kausar, kebetulan beliau juga adalah teman kuliah saya Pak. Jadi ketika saya mau minta tolong sama dia untuk melakukan wawancara gitu, dia sempat searching dulu Pak, browsing tentang, dia tanya ke saya, ini materinya tuh tentang apa gitu. Kemudian yang lagi dipelajari itu modul tentang apa, jadi dia sedikit banyak tuh pengen tahu gitu, apa sih tujuan saya ini wawancara dia. Terus dia juga tahu kalau saya CGP gitu dan sedang belajar beberapa modul. Dia tanya modulnya tentang apa. Nah dari situ ternyata dia belajar Pak. Belajar, cari tahu. Kemudian begitu saya tanya, padahal saya tidak memberi info sebelumnya ya Pak, maksudnya pertanyaan saya itu tentang apa gitu. Dia cari-cari info sendiri, browsing, kemudian begitu saya datang mewawancarai dia, alhamdulillah dalam 1 kali take video dia bisa menjawab semua pertanyaan itu sesuai dengan yang saya harapkan gitu Pak. Dia pakai urutan 9 langkahnya gitu, kemudian dia juga menjawabnya sama persis dengan materi yang ada di modul 3.1. Makanya begitu selesai wawancara, wah keren banget saya bilang, jadi belajar ya saya bilang gitu. Ya dong kata dia, karena kan sebelumnya juga saya ketika Bu Eri bilang mau wawancarai saya cari info dulu kata dia gitu tentang modul yang Bu Eri, oh ternyata tentang ini. Makanya akhirnya saya bisa
Nah, artinya keren banget menurut saya. Dari dua sisi yang berbeda tentunya, berlatar belakang. Pertama psikolog, yang satunya Al-Kautsar berdasarkan akademik ya, sama-sama lah sebenarnya akademik, tetapi mempunyai landasan yang berbeda, pengalaman yang berbeda ya, untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, menurut Bu Eri, ini bukan salah benar. Iya. Kira-kira langkah mana yang menurut Bu Eri itu paling mendekati? Menurut saya ya. Keyakinan lah, oh ini benar nih kira-kira gitu. Kalau menurut saya sih Pak, saya lebih cenderung memakai yang sesuai dengan yang saya pelajari di modul ini gitu. Menurut saya itu amat sangat memudahkan saya gitu dalam mengidentifikasi setiap kasus-kasus permasalahan yang saya hadapi. Iya. Saya harus cari tahu dulu siapa yang bermasalah, nilai apa yang dia lakukan, misalnya nilai-nilai kebajikan apa yang dia langgar, kemudian cari fakta-fakta dulu. Memang kan harusnya seperti itu ya Pak. Nggak hanya Nggak satu langsung orang ya, ngejudge, info gitu. dari yang A atau B gitu ya. Terkadang kan pemimpin itu ketika ada permasalahan, cara mereka mengambil keputusan ada yang karena misalnya pertimbangannya adalah pribadi gitu. Dekat ya. Iya, teman dekat atau apa, jadi berubah lagi. Sedangkan kalau di sekolah kan permasalahannya itu lebih luas, bisa dengan kaitannya orang tua murid, anak murid, jadi nanti nyangkutnya ke orang tua murid juga seperti itu. Belum lagi permasalahan guru sama guru gitu, kan tidak bisa langsung menjudge, oh kamu salah, tidak seperti itu, tapi harus mencari dulu fakta-fakta di balik permasalahan yang terjadi. Benar. Tidak hanya dari satu orang saja yang bermasalah, tapi kedua-duanya pun harus dicari tahu juga kronologis ceritanya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Kemudian bisa juga minta pertimbangan dari rekan guru yang lain mengenai permasalahan yang terjadi. Setelah itu kita cari opsi trilemanya tuh apa saja. Baru deh bisa mengambil keputusan. Kalau misalnya pun mau ada keputusan yang dikaitkan dengan uji validitas gitu Pak, apakah mau diekspos di sosial media atau bagaimana, itu kan nanti bisa tergantung kebijaksanaan masing-masing gitu. Apakah dia melanggar uji legalitasnya gitu, itu kan bisa dikaitkan. Kalau memang dia kesalahannya sudah parah, bisa kita lakukan uji legalitas, lapor ke polisi karena pencemaran nama baik dan sebagainya. Karena memang di sekolah saya sendiri pernah terjadi kasus yang memang terjadi pada salah satu rekan guru saya gitu, dan itu udah melanggar kode etik banget gitu Pak. Sebenarnya kita sudah ada perjanjian kalau dia melanggar lagi, kita akan bawa permasalahan ini ke jalur hukum gitu. Tapi ternyata dia tidak kapok juga masihnya, tapi sudah akhirnya kita tutup begitu. Karena dia pun akhirnya kita berhentikan dengan tidak hormat. Tapi sudah menurut Bu Eri sudah melewati 9 langkah itu? 9 langkah sudah Pak. Sudah ya? Waktu kejadian itu sudah. Ya. Jadi ada beberapa poin-poin yang memang masuk ya, urutannya, walaupun dulu kan belum CGP ya? Iya, belum CGP, dan mungkin kalau masalah urutan tidak serumit itu ya Pak gitu. Tapi dari 9 langkah ini sudah masuk semua ada. Nah, kira-kira ada manfaat besar ya ketika setelah CGP ini bisa dipraktikkan kepada anak, kepada orang tua, pada rekan dan sebagainya, kita ketika mengambil suatu keputusan terbaik gitu ya. Menurut saya bagus banget sih Pak gitu, karena masalah itu kan bukan hanya terjadi di sekolah ya, apalagi saya seorang istri dan ibu dalam rumah tangga gitu, tidak memungkiri ada terjadi suatu permasalahan baik itu kepada pasangan kita sendiri ataupun kepada anak. Nah, dari situ saya bisa menerapkan nih pas 9 langkah ini gitu. Jadi paling tidak keputusan yang nanti akan kita ambil itu adalah keputusan yang benar-benar sudah melewati berbagai macam pertimbangan. Dan itu adalah mungkin ketika saya mengambil keputusan itu adalah keputusan yang terbaik menurut saya. Good. Terima kasih Bu Eri. Langkah-langkah tadi dari 9 item itu ternyata sebelum CGP juga pernah ada kasus, dan walaupun tidak berurutan sudah pernah dilakukan, dan sekarang setelah mengikuti CGP tambah yakin lagi ya. 9 langkah itu mungkin nanti 9 langkah itu bisa dikembangkan dengan
suasana yang berbeda, metode yang berbeda. Kemudian tadi ada lagi yang terlibat kan pasti berbeda-beda ya. Bisa dimanfaatkan itu, kemudian nilainya pun juga berbeda-beda. Ada yang di sekolah seperti apa menilainya, kemudian di lingkungan dan sebagainya. Ataupun nanti sesama lingkungan ketika suatu saat nanti menjadi kepala sekolah ya. Nah berikut Bu Eri, tadi kan observasi ya sudah dilakukan ya. Observasi terhadap rekan sejawat. Rekan sejawat ya. Sudah. Nanti bisa. Berikut ini bagian inti ya. Tadi sebenarnya lama juga kita bahas bagian, tapi menarik soalnya gitu. Saya kadang-kadang gini, tidak mau melewatkan sesuatu hal yang menarik, yang itu juga berguna untuk saya ilmu gitu, dan Bu Eri juga kan belajar nanti. Iya. Yang berikut adalah nih bagian inti ya, penerapan aksi nyata modul 3.1. Walaupun tadi Bu Eri sudah menyampaikan secara gamblang, tapi boleh diperjelas karena ini sesuai dengan urutan pendampingan individu ya. Kita diskusi dan kita ngobrol ya. Jadi berdasarkan hasil pemetaan yang Bu Eri sudah lakukan kemarin gitu kan, pada saat mengambil keputusan tadi juga Bu Eri sudah cerita gitu, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Bu Eri ya. Terserah Ibu mau contohnya apa saja, silakan dalam 9 langkah itu. Pertanyaannya adalah bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Ibu sudah lakukan, atau mungkin nanti ada keputusan yang sedang berjalan nih, misalkan ada kasus. Nah, rencananya Ibu tuh bagaimana? Apakah tetap menjalankan 9 langkah itu? Silakan Bu, kalau memang ada kasus. Di 9 langkah ini, alhamdulillah waktu ada kasus terjadi pada saya gitu Pak, sekitar 1 tahun yang lalu itu, saya punya partner kerja itu sama-sama guru kelompok B. Beliau sering sekali melanggar yang namanya kode etik Pak. Jadi kepala sekolah itu punya kebijakan, salah satunya guru lain tidak boleh mencampuri urusan kelas lain. Dan itu kita sudah sepakati di awal kita memasuki tahun ajaran baru, untuk mengingatkan kembali gitu agar tidak terjadi konflik, karena itu kan akan sangat rentan sekali mengundang konflik. Yang sudah berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu pun sering terjadi sekali konflik karena guru lain itu ikut campur di kelas lain. Misalnya masalah anak les aja gitu Pak. Karena kan kita ada orang tua, beberapa orang tua yang minta anaknya diajarkan baca tulis setelah pulang sekolah. Agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi yang lain, jadi kepala sekolah membuat satu kebijaksanaan atau peraturan gitu, kita tidak boleh mengajar anak les lebih dari 5. Jadi satu guru itu hanya boleh 5. Kalaupun misalnya ada anak yang lebih, misalnya di kelas itu lebih tertarik dan lebih banyak yang mau ikut les, berarti harus dibagi-bagi kepada guru yang lain yang belum punya anak les gitu. Jadi ini supaya tidak terjadi kesenjangan, dan kalau dilihat lagi memang tidak memungkinkan banget sih Pak kalau satu guru megang anak terlalu banyak, dalam waktu 1 jam dia harus mengajarkan baca tulis hitung. Itu sangat tidak maksimal menurut saya. Jadi kebijakan ini sangat bagus menurut saya, karena di satu sisi kita akan bisa lebih maksimal mengajarkan anak itu, terus sebagai pertanggungjawaban juga kepada orang tua, karena orang tua kan pasti akan menanyakan progres dari yang sudah kita ajarkan pada anaknya bagaimana. Kalau misalnya dari les itu tidak ada perkembangan, buat apa gitu diajarkan, dikasih les tambahan. Nah, ketika berjalannya waktu, ternyata partner saya ini menerima anak les sebanyak 8 orang di kelasnya, dan dia tidak lapor ke kepala sekolah, tidak memberitahu juga ke orang tua kalau harus
izin dulu ke kepala sekolah ketika dia mau mengeleskan anaknya di sekolah gitu. Selain masalah etik itu juga, dia juga pernah beberapa kali mengirimkan foto, video, dan memberikan penjelasan tentang perkembangan anak yang bukan anaknya dia, tapi anak saya. Saya dapatkan itu dari WA orang tua murid yang agak risih ketika dia kok sering kirimin foto, sering kirimin video, terus sering komen tentang perkembangan anaknya padahal bukan dia gurunya. Nah itu dari situ saya akhirnya berpikir Pak gini, kalau saya yang menegur sendiri itu nanti takutnya jadi ada kesalahpahaman gitu. Akhirnya saya coba kasih buktinya ke kepala sekolah, bukti percakapan antara dia dengan salah satu wali murid saya, kemudian juga percakapan anak-anak ketika les gitu sama dia, kamu les sama siapa? Karena kalau kita tanya itu dia tidak jujur Pak, enggak cuma lima gitu. Saya cari buktinya lewat anak-anak sendiri, jadi saya coba gitu, kamu les sama siapa gitu Pak. Itu di kelas atau di luar? Di kelasnya. Oh, di sekolah Pak. Lesnya di sekolah juga? Lesnya di sekolah, pulang sekolah gitu. Pulang sekolah. Jadi suatu hari ketika dia nggak masuk, saya coba pancing-pancing anak-anak, mulai sih ya gitu-gitu. Setelah pulang sekolah sama siapa ini, mereka cerita dan saya rekam Pak jadinya. Saya rekam buat bukti ke kepala sekolah karena gini, saya tidak mau kepala sekolah itu tahu dari saya yang ngomong gitu, karena kan takutnya kalau omongan itu bisa ada lebihnya ada kurangnya ya Pak. Itu yang saya khawatirkan, karena saya sebenarnya nggak mau cari masalah atau cari gara-gara, tapi ini kayaknya udah menyangkut nama baik sekolah di depan wali murid juga Pak. Khawatirnya gini, ketika ada terjadi sesuatu dan sekolah tidak mengetahui, nanti siapa yang akan bertanggung jawab itu. Nah setelah itu saya laporkan, itu kejadian berulang sampai akhirnya ada kejadian yang lebih fatal lagi. Ini sudah menyangkut menurut saya tuh kode etiknya guru, wibawanya guru tuh dipertaruhkan di situ Pak. Karena gini, kita sebagai guru punya kewajiban itu mendidik dan mengajar tanpa pamrih, tanpa minta apa-apapun kepada orang tua. Tapi suatu hari dia pernah meminta-minta sesuatu kepada orang tua, berbasis peraturan Pak. Jadi biar bagaimanapun penerapan disiplin itu harus diterapkan dengan sebenar-benarnya. Karena ketika melanggar dan dibiarkan nanti akan mempengaruhi kinerja guru-guru yang lain. Solidnya guru-guru, kinerjanya gitu. Tapi ketika disiplin itu sudah diterapkan dengan baik dan semua mematuhi rule itu, alhamdulillah kinerja kita semakin baik, semakin solid Pak. Ketika sudah tidak ada dia gitu Pak. Karena ketika ada dia tuh kita malah ketika di ruang guru nggak ada saling sharing gitu. Diam semua. Sunyi senyap, nggak ada yang berkata-kata. Karena apa? Kita tuh udah malas ngomong gitu. Karena pasti ada dia dan responnya pasti nggak enak. Oh, dia selalu respon juga kalau temen yang lain ngomong. Reaktif lah ya. Tapi reaktif maksudnya. Iya, seperti itu Pak. Kayaknya tapi kadang-kadang apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan menurut saya itu fakta, teori kita sebagai seorang guru gitu Pak. Misalnya ketika ada orang tua yang minta pendapat, anaknya itu cadel, nggak bisa nyebut huruf R. Tapi solusinya adalah dikasih duit koin di bawah sini. Itu kan tidak sesuai gitu. Yang saya tahu kalau misalnya memberikan solusi kepada orang tua tuh jangan yang berbau-bau tradisional yang mungkin itu awal buat mereka ya. Dan itu kalau masukin uang logam itu kan berbahaya. Nah biasanya yang saya tahu dari beberapa orang tua wali murid yang sudah pernah mempunyai masalah seperti ini, mereka akan membawa anak ke dokter tumbuh kembang dulu, dicek sama dokter, kemudian berbasis peraturan Pak. Jadi biar bagaimanapun penerapan disiplin itu harus diterapkan dengan sebenar-benarnya. Karena ketika melanggar dan dibiarkan nanti akan mempengaruhi kinerja guru-guru yang lain. Solidnya guru-guru, kinerjanya gitu. Tapi ketika disiplin itu sudah diterapkan dengan baik dan semua mematuhi rule itu, alhamdulillah kinerja kita semakin baik, semakin solid Pak. Kita lanjut.
Nah, dari tadi hasil yang Ibu sampaikan, kemudian kira-kira apa yang perlu Ibu kembangkan atau perlu evaluasi ya? Tapi kalau itu kan tadi berkaitan dengan ini ya, dengan Rekan sejawat. lingkungan sekolah ya, Oh, rekan lingkungan sejawat sekolah, lah ya. Nah, kira-kira apa yang perlu Ibu kembangkan atau perlu evaluasi gitu? Kalau yang dikaitkan dengan ini observasi sama teman itu gimana? Oke, kalau untuk ke teman, saya lebih ke menegaskan kepada mereka gitu Pak mengenai aturan-aturan yang ada di sekolah agar ditaati aja gitu, jangan dilanggar karena ketika ada sesuatu hal yang privasi yang dilanggar oleh guru lain ke rekan sejawatnya gitu, itu pasti nanti efeknya adalah ketidakharmonisan dalam bekerja sama. Karena di TK itu tidak bisa guru itu berdiri sendiri. Tugasnya masing-masing tidak bisa. Ketika di TK itu banyak sekali kegiatan yang sifatnya bersama-sama, seperti misalnya kalau ada kegiatan outing kelas, kemudian pentas seni, perayaan Kartini, itu kan butuh kerjasama dari semua guru. Ketika kita merasa tidak nyaman atau ada sesuatu permasalahan yang belum selesai dalam diri kita kepada rekan kita yang lain, itu pasti kerjanya jadi tidak maksimal. Hasilnya pun jadi tidak maksimal karena kita tidak bisa memberikan masukan, misalnya males gitu karena udah nggak respon, nggak respect sama dia gitu Pak. Nah itu yang saya selalu tekankan karena saya di sini adalah sebagai guru yang paling lama. Ketika Cikal paling lama udah 12 tahun dan itu udah banyak sekali mengalami yang namanya guru keluar masuk dan yang tersisa cuma saya aja sendiri. Dan itu terjadi karena kasus-kasus yang kadang-kadang tanpa disadari itu menyakiti hati perasaan teman kita sendiri gitu. Kayak misalnya sepele sih, ngirimin foto, kita udah kenal sama orang tua itu karena orang tua itu adalah wali murid kita di TKA misalnya. Ketika dia naik TKB, kita masih komunikasi dengan orang tuanya. Tiba-tiba orang tuanya WA, kirimin dong fotonya gitu. Terus kita tanpa sadar mengirimkan. Padahal dengan dia mengirim itu akan melukai wali kelasnya sendiri, wali kelas lain itu yang merupakan partner kita juga gitu. Akhirnya apa? Ketika dipasang di sosial media sama ibunya, guru itu kan bertanya, kan saya nggak ngirimin foto, kok dia punya gitu. Itu kan akan menambah permusuhan jadinya Pak, kecemburuan, permusuhan juga, kemudian jadi tidak kondusif suasana kerjanya. Gitu. Nah kalau menurut Bu Eri kira-kira kan sudah mulai kemarin pendampingan ya dengan Bu siapa? Bu Yuni. Bu Yuni. Satu atau dua yang udah cuma satu? Bu Yuni. Nah menurut Bu Eri kira-kira kalau dikaitkan dengan perkembangan yang perlu dievaluasi gitu, ada gak kira-kira bahan atau pembicaraan atau diskusi kemarin itu yang perlu dievaluasi kalau kita kaitkan ya dengan observasinya Bu Eri? Alhamdulillah kalau untuk sama Bu Yuni, saya sudah berpartner sama dia udah 2 tahun ini Pak. Dan kebetulan beliau juga adalah CGP juga Pak, bukan CGP sekarang udah GP Angkatan 8. Dan itu kita sangat solid Pak, sangat klop dan klik gitu. Dalam arti ketika ada permasalahan apapun, dia juga tahu wilayahnya dia dan dia tidak mau mencampuri wilayah saya juga batas sampai mana saya bisa misalnya kalaupun mau ada apa-apa sama dia izin dulu kalau berkaitan dengan muridnya gitu. Kita udah tahu bahas masing-masing. Dan kita juga sering sharing Pak, sharing mengenai kegiatan pembelajaran, mengenai anak-anak, solusinya apa nih kalau kita ada permasalahan dengan anak. Terus kita juga sering sharing dengan perilaku orang tua yang terkadang kritis gitu Pak. Itu saya sama Mbak Yuni sekali melakukan itu. Nah, klopnya adalah kita sama-sama sarjana pendidikan PAUD. Nah, jadi ketika ada pembelajaran apa atau metode-metode pembelajaran terbaru,
kita sudah saling tahu gitu. Atau ketika saya tahu duluan, saya kasih tahu ke dia, ada metode ini, cara ini. Jadi kita seimbang gitu Pak, balance. Setiap kegiatan apapun, pelatihan apapun, saya selalu ikutin dia Pak. Oke. Dan untungnya dia tuh tipe orang yang mau juga diajak gitu. Jadi alhamdulillah klop. Jadi ketika saya ingin mengobservasi kelasnya dia, saya tidak terlalu banyak melakukan pembimbingan Pak. Karena dari segi keilmuan beliau juga sudah tahu bahwa nanti ketika mau menyiapkan RPP itu harus ada pembelajaran yang berdiferensiasi, harus ada PSE-nya, kemudian ada penilaiannya, medianya, strategi, semua sudah dia jabarkan dengan baik di dalam RPP-nya. Jadi ketika pelaksanaan pun enjoy Pak. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Mungkin nanti tantangannya adalah ketika Bu Eri mempunyai partner yang diobservasi yang memang sudah memahami, ada kemudahan ya. Nah mungkin nanti kedepannya bisa mencari partner yang di luar. Yang di luar. Itu PR-nya itu, strategi. Oke. Begitu pra dia udah siapkan semuanya, begitu observasi pun dia sudah siap semuanya. Ya. Cuma kendalanya mungkin karena kalau menurut saya Pak, karena waktu itu kelas kita digabung, terus jadi kan jumlah anaknya 2 kali lipat ya Pak. Dalam arti beliau mengajar sendiri, saya sebagai supervisor. Tadi itu ada anak muda saya juga di situ karena saya tidak bisa menitipkan anak saya ke guru lain juga gitu. Mau tidak mau kan akhirnya kita dalam satu kelas yang kelasnya mungkin tidak besar. Mungkin sama persis kasusnya kayak kemarin saya waktu observasi sama dia juga. Jadi agak sempit Pak. Dengan jumlah anak 25 anak dibagi menjadi 3 kelompok dan 3 ragam main. Iya benar. Dan itu benar-benar ya banyak banget ya Pak kejadian-kejadiannya. Yang nangis, yang ya tiba-tiba mau pup, mau pipis gitu. Seperti itu yang kadang-kadang di luar dugaan. Tapi sejauh saya melakukan observasi sama rekan sejawat saya, dari semua kegiatan yang beliau rencanakan itu dilaksanakan dengan sangat baik. Walaupun waktunya agak mulur 15 menit, jadi kita pulang jam 11.15. Tapi alhamdulillah sih anak-anak happy, pembelajarannya juga tidak terasa, tidak terlalu di drill gitu Pak. Hasilnya pun anak-anak bisa bawa pulang, kreativitas yang mereka buat hari itu dibawa pulang dan mereka bangga dengan hasil karyanya sendiri. Nah berikut Bu Eri kan tadi sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana evaluasinya lah ya, perlu dievaluasi untuk teman-teman yang Ibu observasi ternyata secara umum sudah memahami ya evaluasinya tentunya. Adalah bagaimana merekrut partner sebagai observer berikutnya yang sebelumnya misalkan pemahaman RPP-nya belum sebagus. Ya. Kalau yang tadi Bu Yuni itu sudah oke ya kan. Nanti dicari evaluasinya adalah partner yang memang belum memahami secara keseluruhan. Nah, Ibu kira-kira yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil itu kira-kira apa Bu? Artinya keputusan itu kan kalau tadi problem Ibu ya terhadap teman sejawat gitu kan ya. Kemudian problem Ibu dengan bukan problem dalam tanda petik negatif ya, tapi lebih ke arah keseimbangan antara teman sejawat ya. Yang ingin saya tanyakan tadi adalah apa yang menurut Ibu yang mendukung keberhasilan Ibu antara Ibu dengan Yuni, antara Ibu dengan yang lain gitu. Menurut Ibu kira-kira apa yang mendukung keberhasilan itu? Iya. Yang paling mendukung ya Pak menurut saya yang bikin berhasil itu antara saya dengan Bunda Yuni. Yang pertama kita memiliki visi dan misi yang sama. Dalam hal pembelajaran anak, terus tentang apa sih metode yang tepat untuk kita gunakan ketika kita mengajar mereka. Itu saya sama dia udah sepaham, sejalan dan sepemikiran Pak. Jadi itulah yang membuat akhirnya
saya mengambil keputusan untuk melakukan observasi terhadap Bunda Yuni saja. Selain itu pengalaman beliau juga lebih dulu untuk mengikuti CGP gitu dan udah lulus lebih dulu, otomatis ilmu yang dia dapat pasti dia sudah lebih tahu daripada saya. Selain itu juga dia tipe orang yang terbuka. Terbuka terhadap kritik apapun, walaupun sepahit apapun gitu, dia bisa menerima itu dengan baik gitu dan tidak langsung marah-marah atau langsung membenci saya seperti itu. Jadi ketika kita saling berpartner itu tentu kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, apapun yang terjadi ketika ada sesuatu yang tidak berkenan gitu atau saya memperbaiki, bukan itu maksudnya gitu. Dia bisa menerima dan kita sama-sama cari tahu yuk gitu. Sebenarnya yang benar itu bagaimana? Itu sih Pak yang lebih membuat saya lebih nyaman jadinya memilih dia. Artinya dari pengalaman Ibu yang bisa ditangkap, yang mendukung suatu keberhasilan berpartner atau yang Ibu ajak untuk diobservasi adalah salah satunya kemampuan dia ya. Kalau kemampuan dia lebih, otomatis akan memudahkan, kira-kira gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan kemampuan dia lebih rendah ya tentu ada juga sedikit untuk memberikan pemahaman gitu kepada dia. Kemudian tadi adanya kesamaan visi ya. Kemudian juga kalau teman itu terbuka atau kan kalau Ibu observer ya, si sesinya itu yang diobservasi terbuka juga akan lebih mudah ya. Nah berikut Bu, kalau menurut Ibu kira-kira ada tidak pengalaman terbaik Ibu ya, baik dalam waktu dekat ya atau sebelum mengikuti CGP gitu kan? Tadi sebenarnya sudah sebagian si Ibu ceritakan yang mencerminkan tadi dilema etika, kemudian baik itu terkait dengan murid maupun rekan sejawat. Ada tidak pengalaman yang menurut Ibu yang wah gitu loh? Sejauh ini pengalaman yang terbaik. Yang terbaik ya. Jangan yang terburuk. Jangan yang terburuk. Oke. Saya pernah mengalami satu permasalahan mengenai dilema etika itu ketika saya ditunjuk untuk mengikuti lomba guru berprestasi di Kota Depok, Pak. Mewakili Kecamatan Tapos. Dilema etikanya yang jadi pemikiran saya yang pertama, pasti saya akan meninggalkan kewajiban saya mengajar. Kemudian waktu yang saya butuhkan pasti akan lebih banyak lagi untuk lebih fokus ke pembuatan dokumen-dokumen untuk lomba ya Pak, persyaratannya, buat RPP-nya, mencari metodenya, mencari strategi apa yang paling baik dan yang mungkin belum umum digunakan oleh orang lain. Dan itu membuat saya berpikir maju mundur dan minta pertimbangan juga ke kepala sekolah. Minta pertimbangan beliau, apakah saya diizinkan untuk mengikuti lomba ini gitu. Kalau memang sekiranya menurut beliau ini mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu, karena saya tidak bisa aktif atau tidak bisa full hadir di sekolah, pastinya kan itu akan sangat mengganggu ya Pak gitu. Akhirnya ternyata beliau punya pemikiran lain. Saya diizinkan untuk ikut guru berprestasi, lomba guru berprestasi tingkat Kota Depok. Kemudian beliau juga meringankan saya gitu, artinya dalam arti Bu Eri sudah tidak usah terlalu memikirkan anak-anak. Insya Allah anak-anak akan ke-handle gitu dengan partner saya nih Bunda Yuni gitu. Selama kegiatannya itu yang penting udah dipersiapkan gitu. Alhamdulillahnya di kita itu Pak bikin RPP itu tidak dadakan. Jadi kalau misalnya kita di waktu libur sekolah itu kita ada namanya raker. Di raker itulah kita mengejar membikin RPP itu untuk 1 bulan ke depan. Jadi kita punya tabungan. Jadi kegiatan udah ada, terus kita hanya tinggal menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Jadi tidak terlalu merepotkan menurut saya dan tidak membebani saya terlalu banyak gitu. Jadi
ketika saya menyiapkan alat dan bahan, saya juga bisa fokus untuk memikirkan untuk lomba juga. Dan beliau support sekali gitu. Semua teman-teman support, termasuk Bunda Yuni pun support banget untuk memvideokan kegiatan saya untuk dikirim sebagai video lomba guru berprestasi. Tapi ketika lomba, disitulah saya baru benar-benar mendapatkan pengalaman baru, Pak. Kalau selama ini saya merasa kita tuh paling, ibaratnya bukan paling sih, bukannya sombong gitu, Pak. Di Sukatani ini, di Tapos, kita tuh yang paling bagus gitu kan. Merasanya gitu, Pak. Tapi begitu saya naik ke tingkat Kota Depok, itu gak ada apa-apanya, Masya Allah. Banyak lagi yang kecil banget rasanya. yang keren-keren ya. Ternyata sekolah lain pun lebih keren, lebih hebat dari kita gitu. Dan itu langsung saya berpikir, Masya Allah, itulah gunanya kenapa kita terus belajar. Nggak usah mengenal usia nggak masalah gitu. Selama masih ada niat dan kemauan untuk terus belajar. Dari situlah saya tambah berapi-api nih Pak semangat belajarnya, karena apa, saya merasa ya Allah kita tuh nggak ada apa-apanya loh sama mereka gitu. Sampai saya ngelihat beberapa presentasi dari sekolah lain juga, ternyata keren-keren banget ya. Banyak metode-metode pembelajaran yang belum saya tahu gitu, banyak cara-cara dan ilmu-ilmu lain yang saya tuh masih ada ya gitu. Saya gitu Pak. Ya, tapi itu pengalaman buat saya walaupun saya nggak masuk nominasi. Tapi pengalaman yang sangat berharga banget ya Pak. Next ke depannya ketika saya ngelihat perwakilan Depok ada di kementerian, kebetulan saya waktu itu dapat undangan sebagai tamu. Tidak semua guru bisa dapat undangan itu, tapi saya merasa beruntung banget Pak. Saya sama Bunda Yuni bisa diundang dari kementerian dalam rangka Hari Guru waktu itu. Diundang, dikasih fasilitas hotel, makan, kemudian kita menonton beberapa guru itu melakukan presentasi lomba yang tingkatnya udah tingkat nasional gitu Pak. Tahun berapa itu? 2 tahun yang lalu Pak. Yang tahun ini, yang tahun kemarin enggak ya? Enggak, kalau ini kayak nggak diundang kita Pak, makanya kita baru gitu. Kesan ini kita nggak diundang lagi ya gitu. Kemarin tuh sempat diundang dan Masya Allah kita bener-bener di servis lah sama temen Dikbud gitu Pak. Bener-bener dikasih kado terindah di Hari Guru. Iya. Nah ketika saya ngeliat teman-teman saya perform di panggung yang besar itu Pak, saya cuma bisa bilang gini, suatu hari saya harus ada di sana. Iya. Saya harus bisa langsung sampai sana gitu doang Pak. Karena saya bangga banget ngeliat teman-teman saya bisa berdiri di sana bersama teman-teman dari seluruh Indonesia, kemudian ditemani Mas Menteri dan jajarannya. Bangga banget ya kata saya gitu. Makanya saya gitu, ya Allah mudah-mudahan suatu hari nanti saya bisa naik panggung itu. Amin. Oke, kita lanjut. Jadi pengalaman yang terjadi, artinya pengalaman baik yang tadi Ibu sudah ceritakan berkaitan dengan dilema etika, kemudian terkait murid dan rekan sejawat tadi sudah Ibu sampaikan, sampai perjuangan keberhasilan Ibu itu, walaupun saat itu Ibu merasa udah yang terbaik, ternyata ada lagi teman-teman atau dari TK lain juga yang memang punya kemampuan yang terbaik juga. Jadi di situ cerminan bahwa kita memang tidak perlu atau tidak boleh merasa lebih tinggi dari yang lain. Jadi terus saja fokus pada kegiatan ya, fokus kepada keberhasilan sehingga orang lain yang menilai bahwa kita itu memang yang terbaik gitu ya. Lanjut Bu, kalau misalkan menurut Ibu apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan itu selama ini ya, atau yang kemarin-kemarin atau yang akan datang itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1 nggak menurut Ibu? Menurut saya sih sudah Pak. Sudah ya? Sudah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam materi saya di modul 3.1 itu, baik langkah-langkahnya maupun paradigma yang digunakan gitu. Walaupun tidak secara eksplisit gitu Pak tercermin, tapi
Setelah mempelajari ya, oh ternyata ada. Oh ternyata yang kita lakukan itu namanya Ada di ini. Oh ternyata itu termasuk ke dalam uji regulasi atau uji intuisi seperti itu. Kita baru menyadarinya nih sekarang setelah kita mempelajari modul. Tapi sebenarnya kasus-kasus yang terjadi itu di dalamnya tuh sudah ada semua. Langkah-langkah yang harus kita lakukan tuh sudah ada gitu. Walaupun kita tidak tahu sebelumnya, baru pertama tuh harus ini, kedua harus ini, ketiga harus ini gitu. Tapi sebenarnya dulu kita sudah seperti itu gitu. Cuma mungkin belum runut aja urutannya. Tapi kalau menurut saya sih mungkin tidak terlalu kaku juga ya Pak untuk mengambil keputusan. Ini kan tidak harus runut 9-9-nya urutan 1, 2, 3 gitu kan. Bisa aja misalnya kita cari tahu dulu siapa yang pelakunya gitu, yang bermasalah di situ siapa. Baru kita menarik kesimpulan, kemudian nilai-nilai apa yang dilanggar oleh mereka berdua nih, seperti itu. Kemudian baru kita melakukan paradigmanya. Ada apa sih sebenarnya nih yang terjadi sama mereka gitu. Apakah paradigma yang terjadi sama mereka itu misalnya individu lawan kelompok atau keadilan lawan kasihan ya gitu. Jadi disitulah kita benar-benar harus jeli untuk mengidentifikasinya gitu. Karena dalam satu kasus itu bisa digunakan dua paradigma dilema etika. Jadi tidak hanya satu aja, terkadang ada 2 atau 3 paradigma dilema etika yang kita bisa gunakan. Nah setelah itu baru kita mengambil 9 langkah itu. Dan sampai akhirnya kita bisa melakukan yang namanya uji kembali keputusan dan yang terakhir merefleksikan keputusan kita. Apakah keputusan kita ambil ini sudah benar atau masih ada sesuatu yang mengganjal seperti itu. Artinya menurut Ibu proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan ternyata sekarang sudah mulai kebayang ada kesamaan dengan nilai-nilai dan atau 9 langkah yang sudah dilakukan. Nah berarti saat ini posisi Ibu adalah sudah memahami ya, insya Allah. Daripada 9 langkah itu, walaupun dulu belum tahu. Nah berarti kedepannya akan Ibu rencanakan untuk terapkan ya, walaupun tentunya menyesuaikan dengan kejadian-kejadian daerahnya atau lingkungannya atau nilai-nilainya apa gitu ya. Oke, iya, Pak. Saya kira ini sangat bagus sekali dan Ibu ternyata sudah Nah berikut Bu, kalau misalkan apa yang menurut Ibu perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Contohnya gini, kalau yang tadi kan boleh Ibu ceritakan kasus-kasus yang Ibu dan kemudian kasus-kasus yang dengan Bu Yuning sebagai media observasinya Ibu. Ada nggak Bu kira-kira apa yang Ibu perlu kembangkan atau perlu ditingkatkan lagi? Kalau untuk kemarin ketika saya mengobservasi Bunda Yuni, yang masih perlu ditambah itu Pak mengenai raga main. Jadi ketika raga main kemarin, saya tidak melihat adanya raga main pembangunan. Terus anak juga belum diberikan kesempatan untuk tampil mempresentasikan apa yang dia buat gitu Pak. Setelah kita diskusi ya. Betul, makanya ilmu yang dari Pak Ade itu bermanfaat banget gitu. Ketika saya melihat ke teman saya, ternyata dia juga kayak gitu ya kayak saya. Mungkin ini memang yang perlu kita perbaiki gitu agar kedepannya pembelajaran kita tuh jadi lebih baik lagi. Gitu. Karena memang lebih menarik, lebih baik. Terus anak-anak juga jadi diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa yang sudah dia lakukan selama 1 hari ini, dia buat apa. Dan itu kadang-kadang yang terlupakan oleh kita Pak. Karena gini, kita biasanya tuh karena waktu sih ya. Waktu dan kadang-kadang mengambilnya sampel aja gitu Pak. Satu semuanya karena siapa yang hari ini senang perasaannya saya. Tadi kita bikin apa aja ya, belajar apa saja ya. Mereka semua ngomong, tapi kita nggak nyuruh mereka satu-satu kan. Padahal bagi anak penting ya. Penting sebenarnya. Padahal dari situ tuh kita bisa mengasah kemampuan bahasa mereka. Walaupun tidak tercantum dalam RPP, tidak ada area pengembangan bahasa. Dan anak bangga ya. Iya, itu Pak yang kurang saya sama waktu. Oke, Berry. Jadi semakin jelas ya, clear bahwa yang masih perlu dikembangkan ya sebenarnya
ini sudah ada, hanya saja mungkin waktu ya Iya. yang kadang-kadang kita sebagai guru juga serba salah gitu, karena kan kita harus mengikuti aturan waktu jam sekian makan, ya kan kemarin Iya. kan gitu, Iya. waktu jam sekian anak udah lelah, padahal tapi Lapar. kita harus mengatur waktu itu. Nah, ini terkait dengan ragam, mungkin saya bisa kita diskusi ngobrol. Jadi memang ragam itu sangat penting. Ada ragam main ya, yang ibu sudah lakukan tuh ragam mainnya sudah, tapi perlu di kelompok-kelompokkan itu sudah bagus. Ya, nah kemudian ada ragam main, kemudian ada jenis main. Kalau ragam main itu macam-macam, yang waktu itu kita diskusikan di kelas itu juga ragam mainnya bagus ya. Ada yang nempel, ya kan? Ada yang membuat menggunting, itu ragam main. Replika. Kemudian ada replika, ada yang apa lagi? Drum band dan senam. sebagainya. Nah, yang jenis itu harus ada 3 memang, minimal 3. Jenis itu ada yang berkaitan dengan motorik, ya kan? Kemudian berkaitan dengan seni peran, dan yang pembangunan. Nah, 3 itu memang harus menjadi satu kesatuan. Jadi ragam, ya udah oke. Jenis juga udah oke. Ya. Nah, itu nanti akan terus berkembang. Nah, ragam dan jenis ini kalau anak itu tidak ditampilkan, itu juga kurang bagus. Jadi anak harus diberikan ruang untuk menampilkan diri. Ini yang terkadang jarang. Tapi bukan berarti tidak dijalankan, mungkin karena waktu. Karena kalau harus semuanya memang waktunya, tapi diatur, memang harus diatur bahwa anak itu harus tampil diri, bahasanya dia harus bisa. Nah, berikut Bu, kita sudah masuk ke rancangan sekarang, rancangan program yang berdampak pada murid. Ya, jadi dari diskusi tadi, kemudian kita banyak mengenal teman sejawat, gitu ya. Ibu juga tadi banyak mengenal tentang siswa. Ibu juga tadi banyak mengenal tentang orang tua, bercerita ya tadi, walaupun ada problem drama gitu, tapi itu dulu ya. Dan tadi dulu juga ternyata sudah masuk ke langkah 9 langkah itu, walaupun tidak disadari. Sekarang setelah ibu di CGP itu semakin banyak ya pemahamannya, dan itu ibu review terus. Kemudian ini terkait dengan rancangan program. Menurut ibu, apakah ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada siswa? Kira-kira gimana Bu, bisa dijawab? Untuk rancangan program ini saya tahun ini Pak mulai memaksimalkan lagi mengenai program pembiasaan sholat duha. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu kita belum konsisten gitu untuk pelaksanaan sholat duhanya. Karena tidak konsisten waktu itu. Waktu itu belum konsisten, sehingga kan hasilnya kita nggak tahu nih bagaimana. Nah, tahun ini saya meminta kepada ibu kepala sekolah untuk diberikan waktu yang jelas gitu. Hari apa saja kita boleh melakukan kegiatan ini, program ini gitu. Karena menurut saya pembiasaan sholat duha itu bukan hanya dengan bacaan saja. Benar. Tapi harus disertai dengan kayak wudhunya, kemudian gerakan sholatnya. Anak-anak diberi tanggung jawab untuk memakai baju yang sesuai dengan ketika kita sholat. Gitu. Jadi kalau dulu-dulu mungkin cuma diajarkannya bacaan-bacaannya saja atau niat-niatnya saja. Latihannya cuma 1 minggu sekali Pak, di hari Jumat. Tapi sekarang saya minta sama ibu kepala sekolah untuk memberikan minta waktu 3 hari dalam 1 minggu untuk kegiatan pembiasaan ibadah ini gitu Pak. Jadi sebelum masuk kelas, ketika kita habis berbaris itu, anak-anak di hari Selasa, Rabu sama Jumat itu mereka wajib wudhu. Sampai kelas, buka sepatu, kaos kaki, simpen tas, langsung wudhu. Laki-laki dan perempuan berbaris, wudhunya ganti-gantian, dan itu saya harus ngelihat Pak. Jadi nggak saya biarkan sendiri, karena ternyata ada juga yang wudhunya tuh cuma kayak masih gini aja Pak gitu. Jadi benar-benar tuh yang di kelas pun sebelumnya pada udah disosialisasikan juga cara wudhu yang baik itu bagaimana, kalau membasuh telapak tangan itu seperti apa gerakannya. Tapi ketika pelaksanaan kadang-kadang masih ada aja Pak yang nyeleneh gitu, yang sudah pakai film ya. Iya, sudah tidak diingat-ingat lagi tuh. Makanya saya sambil ngeliatin tuh sambil nyanyi.
Ayo apa? Basuh hidung, basuh muka, terus apa lagi? Tangan, baru dia tangan sampai ke situ ya, basuh tangannya. Seperti itu. Jadi alhamdulillah saya ngeliat progresnya Pak, ketika itu udah jadi suatu pembiasaan. Suatu hari saya lupa kalau itu adalah kegiatan untuk kita wudhu atau salat duha. Mereka sendiri Pak yang nagih. Bunda, kok hari ini kita nggak sholat? Oh iya, ya udah ayo kita sholat gitu. Jadi karena udah terbiasa, akhirnya udah terpola bagi mereka. Itu jadi sesuatu yang selalu mereka minta gitu, mereka inginkan. Kok kita nggak sholat? Kok kita nggak wudhu? Gitu. Kok kita nggak ngaji? Jadi mereka sendiri yang menagih, dan itu kan tandanya mereka sendiri yang mau, bukan dipaksa sama saya gitu. Dan banyak banget hikmahnya ketika saya mengajarkan mereka sholat, itu jadi terbawa ke rumah kebiasaan itu. Kemudian belajar sholat pun jadi hafal. Gerakan wudhunya juga sudah semakin sempurna, semakin kesini. Kalau kemarin kanan semuanya barengan kuping, sekarang udah tahu ya harus kanan dulu, baru kiri, harus 3 kali seperti itu. Mereka udah tahu aturannya. Dan ketika sudah selesai wudhu pun mereka tahu nggak boleh bercanda sama laki-laki, nanti batal. Nah, jadi banyak banget ya ilmu-ilmu yang mereka tahu dari kegiatan ibadah kita, selain menambah kecintaan mereka sama Allah, sama penciptanya gitu. Saya juga mengajak mereka berdoa untuk mendoakan kedua orang tua, sayang, minta dilindungi, minta diberikan kemudahan dalam belajar, dijadikan anak yang pintar seperti itu. Dan kadang-kadang saya ajak mereka tutup mata berdoanya yuk sambil meresapi. Ada yang nangis Pak, ketika berdoa malah aku jadi kangen bunda, aku sayang bunda gitu. Kalau Assalamualaikum Bunda Yuni. Waalaikumsalam Bunda Eri. Gimana kabarnya Bunda Yuni hari ini? Alhamdulillah baik. Bunda Eri gimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Oke. Bunda Yuni, kita ketemu lagi dengan tujuan hari ini adalah untuk melaksanakan percakapan pasca observasi. Ya kan? Kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi di kelas gitu. Hari ini saya ingin bertanya-tanya tentang sesuatu nih kepada Bunda Yuni mengenai kegiatan saat observasi kemarin. Apakah Bunda Yuni punya waktu? Insya Allah bisa Bunda Eri, silahkan. Bunda Yuni, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana penyampaian materi yang sudah Bunda Yuni laksanakan kemarin pada kegiatan observasi? Ya, penyampaian materi tentang alat komunikasi kemarin, alhamdulillah Bunda Eri berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ya Bunda Yuni. Lalu Bunda Yuni, tujuan pembelajaran yang Bunda Yuni ingin sampaikan kepada peserta didik itu apa aja sih? Kalau boleh saya tahu. Ya, kemarin tujuannya itu anak-anak meningkatkan kreativitas mereka dengan membuat tab, kemudian juga meningkatkan rasa ingin tahu mereka dengan kegiatan sains, pesan tersembunyi Bunda Eri. Surat rahasia, iya. Ada satu lagi Bunda ini yang menggambar. Oh iya, menggambar alat komunikasi, ya sesuai dengan imajinasi mereka yang mereka tahu gitu. Jadi itu adalah beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Bunda Yuni sampaikan kepada para peserta didik kita ya. Oke, kemudian area pengembangan apa yang ingin Bunda Yuni terapkan pada kegiatan kemarin itu? Area pengembangannya di seni, mereka meningkatkan kreativitas mereka itu tadi membuat tab, kemudian juga menggambar berbagai macam alat komunikasi sesuai dengan imajinasi mereka, kemudian juga sains dengan tadi bermain pesan rahasia itu Bunda Eri. Jadi ada 2 area pengembangan yang ingin Bunda Yuni kembangkan ya di kegiatan kemarin itu ya. Yang pertama adalah sains dan seni. Sebenarnya juga kan kalau pembelajaran berdiferensiasi ini juga kita memasukkan PSE ya Bunda Eri ya. Jadi kemarin juga anak-anak belajar untuk seperti bergantian gitu, terus juga
mengelola emosi mereka gitu. Nah, itu juga masuk ke situ Masuk ke Bunda. dalam sana juga ya, pada area pengembangan juga ya. Iya. Oke, baik Bunda Yuni. Kalau dilihat dari kegiatan kemarin Bunda Yuni, apakah ada perbedaan skala yang ingin Bunda Yuni raih gitu ketika Bunda Yuni mengajar kemarin dari sebelum dan sesudahnya? Kira-kira skala berapa yang ingin Bunda Yuni inginkan dari kegiatan belajar mengajar kemarin itu? Dari 1 sampai 10, kira-kira skalanya berapa? Dari sebelum dan sesudah. Dari sebelum kegiatan ya. Mungkin kalau dari sebelum sih, sebelum misalnya 6 ya, sesudahnya mungkin 8. Tapi tapi memang masih ada beberapa yang harus saya perbaiki lagi gitu Bunda. Tapi alhamdulillah ada peningkatan, Ada ya, peningkatan. gitu ya, dari yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Oke, lanjut. Bagaimana perasaan Bunda Yuni setelah melakukan pasca observasi ini? Alhamdulillah senang. Tentunya banyak ketika saya mencari tahu nih bagaimana cara meningkatkan kreativitas anak, juga kemudian juga saya melakukannya gitu dan mengevaluasinya, pastinya ada insight balik ke saya ya, timbal baliknya ke saya juga gitu. Pasti ada ilmu baru juga buat saya yang mungkin juga bisa saya kembangkan lagi ke anak-anak. Itu banyak sekali ilmu baru yang bisa kita terapkan kepada peserta didik ya. Lalu hal apa yang sudah baik dan masih perlu diperbaiki pada kegiatan pembelajaran kemarin? Hal yang baiknya itu alhamdulillah anak-anak antusias sih Bunda ya. Apalagi mereka bisa di pesan rahasia itu mereka bermain air, mereka melakukan sendiri sainsnya, kemudian juga mereka merasa lebih percaya diri ketika membuat tab dengan hasil mereka sendiri, juga mereka menggambar sendiri, dan pastinya itu kita apresiasi semuanya gitu kan. Saya senang, murid-murid juga senang insya Allah. Alhamdulillah kemandirian mereka sudah terlihat sekali ya, dan Iya. antusiasnya juga ketika mencoba berbagai macam kegiatan sains, menulis pesan rahasia dengan kapur, dengan krayon ya. Dan lilin, Mereka mandiri semua dan sangat excited ya ketika diangkat, oh ternyata ada ya, iya. tulisannya seperti itu. Kemudian Bunda Yuni, metode apa sih yang Bunda Yuni gunakan pada kegiatan observasi kemarin? Jadi STEAM, terus ya STEAM Muneri. Oke, untuk kegiatan sainsnya berarti menggunakan metode STEAM ya gitu. Kalau untuk kegiatan membuat replikanya metode apa itu? Itu juga masuk ke STEAM sih Bunda ya. Masuk ke STEAM juga. Kemudian Bunda Yuni, strategi apa yang Bunda Yuni gunakan pada saat kegiatan observasi kemarin? Tentunya dengan pembagian kelompok yang bermacam-macam itu ya Bunda Yuni. Iya, strateginya mungkin saya buat beberapa kelompok, tapi mungkin saya bilang ke mereka itu adalah yang berkaitan dengan alat komunikasi Bunda Eri. Jadi mungkin saya bilangnya toko handphone, terus juga ada wartel, sambil juga memberi informasi baru kepada mereka, dulu ada wartel loh gitu. Bu Eri, kita ke bagian akhir ya dari pendampingan hari ini. Yang pertama adalah kita refleksi kegiatan hari ini. Ibu telah menjalankan program CGP. Apa yang menurut Ibu paling kuasai dari materi-materi yang sudah dipraktekkan, Bu? Silakan, Bu. Kalau dari semua modul yang sudah saya pelajari itu Pak, yang paling saya senangi gitu, yang menurut saya agak menguasai itu masalah tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. 2.3 ya? 21 dan 22. 23 tentang coaching. 2.1 dan 2.2.
Pembelajaran berdiferensiasi. dan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Oh ya. Karena kalau itu kan di TK kita sebenarnya sudah melakukan itu dan tinggal memasukkannya saja gitu Iya, Pak ke dalam benar. RPP. Tapi kalau untuk modul yang lain seperti coaching, Iya. kemudian pengambilan keputusan, terus pengelolaan sumber daya dan program itu kita belum sama sekali terlibat gitu sebagai guru, jarang sekali dilibatkan. Coaching, apalagi tadi? Coaching, terus pemimpin pengelolaan sumber daya. Pengelolaan ya. Sumber daya mengenai aset-aset itu Pak. Iya. Dan Dan program kita kan jarang dilibatkan Pak. Biasa kepala sekolah lebih program yang banyak pembentukan program. pembentukan program itu biasa kan lebih, kalau guru lebih Dominan, sering ya? dominan kepala sekolah yang Tapi kan ibu punya. calon kepala sekolah. Harus bisa. Makanya kita jadi baru belajar nih Pak. Iya. Oh ternyata kita harus punya program ya seperti itu. Iya benar. Kalau kayak gitu-gitu tuh jadi kalau yang terkait dengan KSE dan berdiferensiasi memang mainan sehari-hari kita Iya. ya, ibu sebagai guru TK. Kemudian coaching, pengelolaan sumber daya dan program ya, pembentukan program itu memang menjadi, artinya tidak secara langsung ya. Iya. Bukan bingung, artinya ya minimal ibu memahami itu, sedikit demi sedikit mempelajari itu, sehingga nantinya akan pada saatnya nanti pemerintah sudah menetapkan seolah menjadi guru penggerak, dan itu akan lebih memudahkan menurut saya ya. Iya. Karena ini saya pun dulu belajar gitu. Saya banyak belajar tentang segala macam. Hasilnya tidak harus hari itu juga diimplementasikan gitu. Tapi suatu saat kita sudah punya basic, itu sih yang penting Bu. Nah, itu sangat baik Ibu sudah melakukan hal-hal yang luar biasa, dari praktek baik sampai dengan pembelajaran daring ya. Ini cuma mengingatkan aja, survei, mengumpulan dan menginput survei ya, tetap harus diisi. Kemudian kompetensi guru penggerak feedback 360, jangan lupa itu. Itu di LMS ya. Sudah saya print juga Pak. Oh ya. Sudah. Terus kegiatan ini harus dilakukan sebelum PI 6 ya. Iya betul. Kemudian apa itu seperan dan jenjang yang diampu oleh ibu ya. Pada kepala sekolah yang tadi yang itunya, yang pada rekan 5 orang berarti ya. Ini kalau gurunya. TK berapa? Cukup? Gurunya ada 7 sama saya, 1 kepala sekolah. Berarti bisa ya. Dan perwakilan murid ada buat murid, perwakilannya guru orang tua ya. Ibu ngisi self evaluation ya. Terus ini juga mengingatkan Ibu selaku CGP melakukan diskusi terkait pemetaan aset yang tadi Ibu tadi sampaikan sebagai bagian daripada yang karena ini kan kerja kepala sekolah sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa karena kan harus belajar. Pelaksanaannya itu sebelum PI 6 itu ada gak di situ? Ada. Yang aset, pemetaan aset? Pemetaan aset di LMS Pak. Gak di print nama saya. Oke, nggak usah. Jadi Ibu kerjain aja itu. Menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Sebenarnya belajar kita untuk jadi kepala sekolah itu. Iya Pak, benar. Selama ini kan kita nggak tahu. Saya cuma taunya namanya prasarana doang ya. Inventaris ternyata sebenarnya. ternyata aset itu namanya. Aset itu nanti Ibu kalau nanti di keuangan operasional sekolah Ibu harus kuasain. RAKS ya Pak. Iya, kayak model RKS itu. Operasional sekolah yang lebih tinggi nanti dibagi beberapa ini yang berkaitan dengan penggajian, ya kan tetap dong harus kita pikirkan juga yang berkaitan dengan investasi gitu kan. Itu juga harus dipelajari. Sebenarnya sederhana sih kalau kita mau ngelola sekolah ini, aset kita harus tahu gitu kan. Poinnya pemasukan, pengeluaran, udah itu aja. Pemasukan, pengeluaran. Pemasukannya dari apa? Misalkan dari siswa. Kalau pengeluarannya untuk operasional kegiatan sehari-hari, misalkan apa ATK nggak boleh habis, terus penggajian gimana,
terus untuk investasinya gimana, kan harus berkembang kan, Iya. itu aja gitu. Ibu harus pelajari itu, Mm-mm. mengundang aktor, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan atau gender yang terlibat dalam diskusi. Kalau misalkan ada waktu sempat membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto kegiatan dan mengumpulkan hasil pemetaan. Itu nanti sebelum di PI 6 ya. Kita tutup hari ini kegiatan PI kelima. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan hasil diskusi ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, memberikan inspirasi. Saya kira saya juga banyak belajar dari Ibu Eri. Kita sama-sama lah saling belajar gitu. Dan mudah-mudahan proses PI 5 ini berjalan lancar. Laporannya segera dibuat, hasil-hasil yang tadi saya butuh apa aja tuh? Untuk foto program. Untuk program, karena mau masukin ini laporan. Baik. Laporan itu. Saya kira itu Bu Eri, terima kasih banyak